Bro, sebenarnya Muslim Indonesia itu banyak yang salah persepsi dengan bahasa Arab. Contohnya aja banyak lagu Arab bucin yang temanya cinta-cintaan sering disangka musik Islami atau solawatan. Mereka banyak yang nyangka kalau musik-musik Timur Tengah itu pasti Islami. Dan yang lebih parah lagi nih bro, gue sering nyimak di TV atau di medsos, musik-musik Arab buat pengiring tari perut itu suka dijadiin backsound buat Ramadan. Ya lo bayangin aja bro, masa musik buat goyang erotis dijadiin backsound buat puasa? Ya kurang sopan dong. Coba lo perhatiin, ini adalah playlist lagu rohani Kristen berbahasa Arab. Dan tentunya lagu ini dibuat untuk orang-orang Arab yang beragama Kristen. Nah kalau lo denger musiknya doang, tanpa lihat videonya, mungkin lo bakalan nganggap kalau lagu-lagu ini tuh lagu-lagu Islami atau solawatan. Karena vibes-nya Arabik banget bro, nadanya kayak orang lagi solawatan. Nah bukan cuma lagu aja sih, tulisan Arab juga sering disalahartikan bro. Jadi di mata sebagian orang Indonesia itu, semua tulisan Arab itu pasti dianggap suci atau sakral dan harus dihormati. Mereka banyak menyamakan kesucian ayat Al-Quran dengan tulisan Arab biasa. Kalau lo pakainya di sembarang tempat, pasti lo bakal disebut penista agama. Agnes Mo aja sempat dihujat habis-habisan sama netizen. Gara-gara di kostum seksinya ada tulisan bahasa Arabnya. Padahal itu cuma tulisan Arab biasa, gak ada bagian ayat suci Al-Qur'annya. Terus gue pernah lihat di Facebook ada orang yang posting sendalnya pakai ukiran kata-kata Arab. Ya bisa ditebak juga, netizen Indo yang budiman langsung ngeluarin nyinyiran pedas di kolom komentar. Tapi orang Indo sih masih mending. Kalau di Pakistan lebih ekstrim lagi bro. Seorang wanita nyaris dibakar oleh massa gara-gara si wanita itu pakai baju gamis dengan motif kaligrafi Arab. Ya gara-gara cuma motif baju doang bro, nyawa bisa jadi melayang. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita itu sering salah persepsi dengan semua yang berhubungan dengan bahasa Arab? Jawabannya simpel bro, karena kita itu nggak ngerti dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa asli orang-orang Indonesia. Kita itu berkomunikasi, ngomong atau ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ya meskipun dari kecil kita udah belajar bahasa Arab dari dasar-dasarnya, kayak cara pengucapannya, cara penulisannya, dan cara menghafalnya. Tapi kita nggak serta-merta juga kita jadi fasih bahasa Arab. Karena tujuan awal kita itu sebenarnya cuma buat ngehafalin bacaan-bacaan yang digunain buat ritual ibadah. Kayak ngehafalin bacaan sholat, ngehafalin doa-doa, ngehafalin Al-Quran, dan lain sebagainya. Jarang sekali guru agama yang ngajarin pemahaman yang mendalam terhadap arti dari bacaan doa-doa itu. Jadi pas waktu ibadah, kayak misalkan sholat, mulut kita itu cuma qomat kamit doang. Bacaan kita itu nggak sinkron dengan hati dan pikiran kita. Dan kita juga nggak bisa menghayati doa-doa yang kita baca. Karena kita nggak paham sama artinya. Jadi sebenarnya nih, level bahasa Arab kita itu cuma sekedar tahu. Belum sampai ke level paham. Nah, buat orang-orang yang udah paham, mereka itu bisa ngebedain mana bahasa Arab biasa dan mana bahasa Arab yang mengandung makna religius yang harus dihormati. Mereka itu nggak akan menyucikan bahasa Arab di luar ajaran Islam. Ya bahasa Arab biasa ya dianggap biasa aja, kayak tulisan biasa. Tapi kalau levelnya cuma sekedar tahu atau bahkan nggak ngerti, ya jadinya mereka sering terkecoh. Mereka akan salah kaprah. Ya mungkin orang Arab yang lagi ngomong sambil marah-marah aja akan diaminin sama mereka. Iya gak? Nah, kalau masalah lagu nih bro, sekarang kan banyak juga penyanyi religi Indonesia yang nge-cover lagu-lagu Arab bucin. Mentang-mentang liriknya pakai bahasa Arab, nadanya syahdu dan ngademin hati, terus mereka langsung deh ngemasukin ke playlist lagu Islami. Padahal isinya tentang orang jatuh cinta, patah hati, kasmaran, cemburu, atau bahkan galau ditinggal nikah. Dan gak ada unsur Islaminya. Ya para pendengar yang awam sama bahasa Arab pasti nyangkanya itu lagu-lagu Islami.
mereka bakal terkecoh karena musiknya syahdu dan vokalnya bisa nenangin hati. Gue dulu pernah baca postingan di Facebook tentang lagu Arab bucin yang sering dinyanyiin di masjid atau di acara keagamaan. Ya menurut gue nggak pas aja sih. Masa lagu cinta-cintaan dinyanyiin di masjid? Sekalian aja nyanyiin lagu mati lampu. Tapi balik lagi sih bro, kalau mereka paham bahasa Arab, pasti mereka akan selektif memilih lagu. Intinya sih bukan salah musik Arabnya, tapi karena kita kurang paham aja sama bahasanya. Jadinya kita gampang salah persepsi. Makanya buat yang udah ngerti, buat temen-temen yang udah ngerti, tolonglah bantu jelasin. Buatlah edukasi kepada mereka. Biar masyarakat kita itu nggak nyembah budaya Arab secara mentah-mentah. Biar mereka bisa ngebedain antara ajaran Islam dan kebudayaan Arab. Karena nggak semua yang berbau Arab itu otomatis disebut Islami. Ya kayak nggak semua yang pakai jubah itu disebut Habib. Bisa jadi dia itu tukang sulap. Atau malah dia itu adalah pemain drama kolosal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.